Baiklah, di sini saya atas nama Tabita Isabella Simatupang dengan NIM 240 304087 dari Prodi Teknologi Informasi semester 4 kelas C akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan materi problem solving by searching. Di mana tugasnya itu membuat contoh baru untuk materi graph search dan research. Oke, yang pertama kita akan melihat contoh baru dari graph search yang telah saya buat. Permasalahan yang saya buat itu adalah mencari rute terpendek dari kota Sidikalang ke kota Jakarta. Oke, untuk sel code yang pertama bisa kita lihat itu adalah import heap key. Import heap key ini adalah library untuk mengimplementasi priority key, di mana kita menggunakan heap key um, agar antriannya itu otomatis mengurutkan dari yang terkecil. Jika kita tidak menggunakan heap key, maka kita akan kesulitan dalam mengurutkan data dari yang terkecil. Dan kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika kita tidak menggunakan heap key untuk mengurutkan data dari yang terkecil. Selanjutnya, untuk sel code yang kedua bisa kita lihat ini adalah map graph kota-kota yang bisa dilalui dari Sidikalang jika ingin ke kota Jakarta, di mana setiap kota itu adalah disebut sebagai node, dan hubungan antara kota yang satu dengan kota yang lainnya itu disebut sebagai edge, dan edge itu memiliki jarak. Contohnya Sidikalang, Medan 150, artinya adalah jarak Sidikalang ke Medan yaitu 150 kilometer, di mana map graph ini akan berfungsi sebagai rute atau peta yang akan digunakan untuk mencari rute terpendek dari Sidikalang ke Jakarta yang akan dibaca oleh output nantinya. Selanjutnya kita bisa lihat di sel code yang ketiga. Ini tuh sel code yang ketiga ini berfungsi untuk mencari jalur, di mana ada dev uniform code search, graph, start city, dan goal city. Fungsi ini akan menerima graph. Graph itu adalah ada daftar kota atau data kotanya, start city sebagai kota awal, dan goal city adalah kota tujuan. Nah, kita bisa lihat ada frontier. Frontier ini adalah berfungsi untuk membuat antrian awal. Ada frontier. Di sini tertulis frontier sama dengan 0 start city. Yang dimana 0 itu adalah jaraknya yang masih 0, dan start city itu artinya kota awalnya. Yang dimana kota awal dari permasalahan ini adalah Sidikalang. Nah, di sini ada explored set. Explored set ini berfungsi untuk menyimpan kota yang sudah dikunjungi oleh agen agar agen itu tidak bolak-balik di kota yang sama. Selanjutnya ini ada Hipki Hip Hop Frontier. Ini itu berfungsi untuk mengambil jalur dengan jarak paling kecil. Ada current city, yaitu kita melihat kota terakhir yang telah dilalui di jalur tersebut. Selanjutnya ada Explored at Current City. Ini itu fungsinya jika kota itu belum pernah dikunjungi, maka agen akan menandainya dengan memasukkannya ke explored set. Sini ada if current city sama dengan goal city, atau ini adalah goal testnya yang berfungsi mengecek apakah kota saat ini itu adalah kota tujuannya. Jika iya, maka program akan mengembalikan urutan rute dan total jaraknya. Selanjutnya di expand. Kita lihat ada expand. Jika agen itu belum sampai kota tujuan, maka agen akan melihat semua kota-kota tetangga dan menghitung total jarak baru atau new cost, dan membuat jalur jejak baru atau new path-nya, lalu memasukkannya kembali ke antrean menggunakan heap key heap paths. Nah, selanjutnya kita ke sel code yang keempat. Sel code yang keempat ini berfungsi untuk mencetak atau berfungsi untuk menampilkan hasil yang lebih rapi dan mudah dibaca di output nanti. Oke, selanjutnya di sel code yang kelima.
Ini itu adalah main programnya, yang dimana sel ini adalah blok eksekusi utama yang akan menjalankan seluruh kode yang telah dideklarasikan di sel-sel sebelumnya. Nah, di sini kita akan memasukkan start city dan goal city-nya. Start city-nya tadi adalah Sidikalang dan goal city-nya adalah Jakarta. Nah, hasilnya ini akan ditangkap oleh variabel pet dan total cost yang kemudian dicetak di layar terminal dengan memanggil fungsi tampilkan hasil. Setelah dijalankan atau dieksekusi, maka ini adalah outputnya yang dimana tujuan Jakarta telah ditemukan. Hasil pencarian yaitu rute terpendek dari Sidikalang ke Jakarta itu telah ditemukan dengan total jarak 1.950 km dan petnya itu melalui Sidikalang, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Jakarta. Demikian untuk penjelasan dari materi Grab Search. Selanjutnya, kita akan melihat contoh materi dari tree search, yang dimana permasalahan yang saya buat di sini yaitu mencari barang di dalam suatu rumah, yang dimana barangnya itu adalah baju kaos atau ya baju kaos. Nah, kita lihat untuk cell code yang pertama, yaitu from collection import DQ. Nah, ini itu adalah import library-nya. Kita menggunakan DQ sebagai antrian atau queue karena kita akan menggunakan BFS, algoritma BFS atau um, breadth first search, yang dimana BFS ini itu bekerja menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out, yang masuk duluan, maka itu yang akan keluar duluan. Nah, selanjutnya kita lihat untuk shell code yang kedua. Shell code yang kedua ini adalah fungsi tree search BFS, yang dimana ini akan berfungsi. Research ini menggunakan BFS untuk mencari node awalnya dan menuju node tujuannya. Yang dimana start node-nya itu adalah rumah dan goal node-nya itu adalah baju kaos yang akan kita cari. Oke, kita melihat ada frontier sama dengan DQ start node. Frontier ini adalah antrian pencarian yang berisi path atau jalur, di mana start node-nya itu tadi adalah rumah. Selanjutnya ada max iteration 30, iteration 0. Ini itu berfungsi untuk mencegah program agar tidak crash. Karena kita ketahui bahwa research ini itu rentan terhadap infinity loop. Makanya kita membuat max iteration-nya itu sama dengan 30, agar jika iterasinya melebihi 30 kali, maka pencarian bisa saja dihentikan. Jadi fungsi dari max iteration ini dan adalah untuk mencegah crash dan menjaga keamanan program. Selanjutnya ada pop left. Pop left ini berfungsi untuk mengambil pad paling depan atau Vivo. Vivo tadi. Di mana current node-nya itu adalah node terakhir dari pad. Contohnya itu hmm, rumah, kamar tidur. Yang dimana current node-nya itu adalah kamar tidur. Selanjutnya dapat kita lihat ada goal test-nya. If car node sama dengan goal node. Yang artinya jika node saat ini sama dengan node tujuan, maka pencarian akan berhenti dan pet akan dikembalikan. Maksudnya jika baju kaos itu telah ditemukan, maka pencarian akan selesai. Selanjutnya kita lihat ada expand node. Nah, ini adalah proses ekspansi yang artinya semua anak dari setiap node saat ini akan diambil, di mana akan ditambahkan ke antrian dan jalurnya akan disimpan. Contohnya jika current node-nya itu adalah rumah, maka anaknya itu adalah kamar tidur dan dapur. Oke, kita masuk ke cell code yang ketiga. Ini adalah uh,
Kita bisa lihat di sini ada struktur tree rumah yang telah saya buat. Yang berisi rumah ada kamar tidur, dapur, kamar tidur, lemari, meja belajar, dan seterusnya. Nah, di sel code yang ketiga ini kita akan mengeksekusi program dengan memanggil fungsi BFS, yaitu pet tugas 2 sama dengan tree search BFS, yang dimana kita akan memanggil mulai dari rumah sampai ke tujuannya, yaitu baju kaos. Nah, setelah dieksekusi, maka kita akan mendapatkan output seperti pada tampilan di layar, bahwa hasil pencarian barang itu telah ditemukan itu melalui rumah, kamar tidur, lemari, dan baju kaos. Baiklah, demikian penjelasan dari yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.